Hai geng, selamat datang kembali di channel Om Bigos. Channel yang pas banget buat kalian, para pencari asupan mata dan para pemburu serabi lempit. Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan semuanya? Om kali ini mau membawakan alur dari film berjudul Just a Stranger yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Film romansa berbalut cocok tanam dan pergenjotan duniawi ini dibintangin aktor-aktris Filipina yang cakep-cakep semua nih gengs. Ceritanya itu tentang seorang wanita cantik yang sudah bersuami, ketemu dan terlibat cinta dengan seorang anak muda yang baru aja dikenalnya. Waduh. Tetap jaga diri, keluarga, temen, dan pacar kalian gengs. Ceritanya aman dinikmati, namun ya harus hati-hati kalau menonton film ini bersama-sama. Karena jumpscare berbentuk serabi lempit dan rudal akan bertebaran di sana-sini. Oke? Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai, dan Om puter dulu intronya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan pengakuan dosa di sebuah gereja. Ia nampak mengakukan dosanya kepada seorang pastor. Ia mengatakan dosanya adalah telah mengkhianati suaminya. Sesaat setelah wanita itu mengakui dosanya, scene berpindah ke suatu pantai di Amerika. Dan pemirsa diajak flashback ke beberapa waktu lalu. Wanita ini bernama Mai. Dia sedang berlibur sejenak dari kepenatannya. Ngomong-ngomong, orang Filipina cakep-cakep ya cuy. Temennya Rimar nih, hehehe. Di pantai itu, Mai gak sengaja bertemu dan akhirnya didekati oleh seorang anak muda dengan perut roti sobek dan berwajah rupawan. Nama anak muda itu adalah Jericho. Entah bagaimana, keduanya lama-lama akrab meski baru saja ketemu. Bahkan mereka sudah langsung cerita soal hubungan asmara mereka masing-masing. Singkat cerita, ngomong sana, ngomong sini, mereka berdua sepakat buat jalan-jalan sama-sama ke arah kota. Di satu titik, Jericho ini kelihatan gak bisa menahan rudalnya karena terus berdekatan sama Mai. Akhirnya dengan segenap niat dan kesungguhan hati, mereka pergi ke sebuah hotel untuk melakukan cocok tanam pergenjotan duniawi. Cinta satu malam itu berakhir dengan kesepakatan untuk menjalankan aktivitas masing-masing sambil merahasiakan apa yang telah mereka perbuat semalaman. Pertemuan di pantai dan hotel itu ternyata menjadi momen penutup juga liburan di Amrik, di mana setelahnya mereka berdua sama-sama pulang ke rumah mereka di Filipina. Entah bagaimana suatu hari Minggu yang cerah, Mai dan Jericho gak sengaja bertemu di gereja. Mereka berdua kaget. Jauh-jauh di Amrik pulang ke Filipina, akhirnya bertemu lagi di sini. Dengan malu-malu tapir, Mai dan Jericho saling bertatapan. Tapi ternyata Mai ini datang ke gereja bersama seorang pria yang ternyata adalah suaminya, yang bernama Phil. Sebelum pulang, Mai sengaja menyendiri untuk menemui Jericho. Mai tetap mengatakan pada Jericho untuk gak cerita sana-sini terkait kolaborasi cocok tanam yang telah terjadi. Lalu, Mai pun pulang bersama suaminya. Dalam scene berikutnya, kita akan melihat bagaimana Mai ada bersama dengan Phil. Phil ini ternyata pengusaha kaya raya. Outfitnya pun harganya miliaran. Sudah pasti kebutuhan Mai tercukupi dong, iya dong? Enggak ternyata. Ketika ikut acara kumpul-kumpul pengusaha, Mai nampak gak nyaman karena Phil serta kawan-kawannya itu gak asik dan mikir uang melulu. Kapan mainnya? Gitu pikirnya. Karena bosan, Mai keluar dari ruangan. Dan setelah siap ini itu, Mai pergi menemui Jericho lagi. Jericho ini ternyata adalah semacam orang muda gereja yang saat itu bertugas menemani kelompok-kelompok ziarah dan wisata yang mau tahu tentang gereja dan kota di situ. Singkat cerita, ketika Jericho sedang bertugas, Mai datang dan menggoda-godanya. Jericho pun gak mau kalah. Mereka saling cubit-cubit kecil-kecil dulu. Pas acara udah selesai, baru deh di mobil mereka mencubit yang besar-besar, serabi lempit dan rudal gahar. Tanpa mengenal lelah, Mai dan Jericho terus-terusan melanjutkan hubungan itu sembunyi-sembunyi. Setiap Jericho pulang kerja atau Mai sedang kosong, mereka berusaha bertemu untuk menghabiskan waktu bersama dan saling genjot.
Tapi nggak hanya itu, secara batin nampaknya mereka juga makin dalam, makin dalam. Mai sengaja menyewa suatu kontrakan di mana Mai dan Jericho bisa tinggal dan membangun hubungan di situ. Jericho nampak perhatian sekali pada Mai. Dia belanja ke pasar dan memasak makanan yang enak untuk Mai ketika Mai sakit. Mai juga kelihatan sayang sekali pada Jericho. Terlihat Mai membelikan buku dengan harga yang sangat mahal yang selama ini dicari-cari oleh Jericho. Singkat cerita, kita akan tahu bahwa ada seseorang yang akan masuk dalam cerita. Adalah Phoebe. Terlihat Jericho memberikan hadiah pada Phoebe, yaitu buku yang ia dapatkan kemarin dari Mai. Wah, sampai segitunya ya. Ternyata Phoebe ini pacar Jericho yang baru pulang dari studi di luar negeri. Gak disangka-sangka ketika momen pertemuan Jericho dan Phoebe itu terjadi, Mai ada di sana juga. Dan karena merasa cemburu buta, Mai lalu segera pergi. Mai melampiaskan kekesalannya dengan datang ke klub malam, minum, dan joget sampai puas. Singkat cerita, Mai pulang dan nampak dia bertengkar dengan Phil. Usut punya usut, hubungannya dengan Jericho telah diketahui oleh Phil lewat anak buahnya. Karena hal itu, Phil menarik semua fasilitas orang kaya yang ia berikan pada Mai. Kartu kredit, mobil, perhiasan, barang-barang branded, sepeda ontel, pokoknya semuanya deh. Karena hal itu, Mai memilih menyepi sementara dan mudik ke dusun tempat orang tuanya tinggal. Nah, kepergian Mai ini membuat Jericho mencarinya kemana-mana. Dan sampai akhirnya Jericho menemukan rumah Mai di dusun. Dan untuk kesekian kalinya, mereka bertemu kembali. Sudah gak diragukan lagi ya kan? Gak ada suami, gak ada pacar. Akhirnya Jericho dan Mai kembali melakukan cocok tanam pergenjotan duniawi di rumah Mai itu. Terobos aja lah anjing ah. Kelihatan sekali mereka udah sangat nempel dan gak mau hubungan ini selesai gitu aja. Mereka menghabiskan waktu jalan-jalan dan makin intim berdua. Jericho mengaku Mai telah mengisi kekosongannya. Dan begitu juga Mai sebaliknya. Karena hari udah malam, Jericho mengantar Mai pulang. Dan ketika mereka udah berpisah, tiba-tiba Jericho diserbu gerombolan preman. Dia dihajar sampai pingsan. Setelah kejadian malam itu, Jericho ini jadi susah dihubungi. Karena ditelepon gak diangkat, di SMS gak dibales. Mai pergi dari dusun untuk mencari Jericho. Sesampainya Mai ke tempat kerja Jericho, teman Jericho mengatakan bahwa Jericho sakit dan dalam kondisi kritis. Mai menangis dan sangat khawatir. Dia hanya bisa berdoa dan gak bisa berbuat apa lagi. Tapi suatu hari, Mai berpikir untuk menyewa kontrakan yang letaknya dekat dengan rumah Jericho. Dari kontrakan itu, Mai bisa melihat Jericho yang sedang dalam masa pemulihan. Mai sedih melihat Jericho babak belur dan cuma bisa duduk di kursi roda. Dalam kesedihan itu, Mai mencoba menanyakan Phil, apakah Phil tahu dan ikut campur dengan peristiwa penyerbuan Jericho itu. Dan ternyata benar, Phil adalah dalang dari semua ini. Dia nggak terima dengan kedekatan Mai dengan Jericho, sehingga dia menyewa preman bayaran untuk menghajar Jericho. Dengan amarah dan air mata, Mai nggak nyangka kenapa Phil sekejam itu. Dan ketika Mai berusaha melihat keadaan Jericho, semuanya terlambat. Jericho telah meninggal. Singkat cerita, dalam kedukaan yang mendalam, Mai datang ke gereja untuk melepas Jericho yang sudah masuk ke dalam peti. Dalam doa bersama sebelum penguburan itu, Mai tampil ke depan dan bercerita tentang Jericho. Mai menumpahkan kesedihan dan kehilangannya akan Jericho, tanpa seorang pun tahu siapakah Mai ini untuk Jericho. Phoebe yang mengejar Mai di luar gereja coba menanyakan, "Kamu ini siapa?" Dan persis seperti judul film ini, Mai mengatakan bahwa dia bukanlah siapa-siapa, hanya orang asing, just a stranger. Dan film pun selesai. Gimana gengs ceritanya? Menurut Om, akhir film ini cukup tragis. Bukan karena Phil barbar yang menghabisi nyawa Jericho dengan preman bayaran, tetapi akhir hubungan Mai dan Jericho yang bisa dibilang kosong, gamang, dan hampa. Kisah cinta terlarang Mai dan Jericho hanya mereka berdua yang menyimpan dan tahu. Dan ketika mesti tampil ke publik buat melepas kepergian orang yang disayang untuk selama-lamanya, Mai hanya bisa membohongi diri dan mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa. Aduh, sedih ya.
Dilema sih ini. Hubungannya hubungan gelap. Tapi kok juga nggak tega ya kalau harus menghentikan hubungan dua orang yang saling mencintai dengan kematian yang dipaksakan serta tanpa pengakuan identitas. Ya nggak sih? Nggak jadi siapa-siapa padahal siapa-siapa itu cukup menyakitkan di dada. Ya, barangkali itu resiko hubungan terlarang yang ditutupi berdua saja ya. Saat akhirnya berpisah dengan cara demikian, mesti kuat menanggung resiko-resikonya. Dan akan lebih baik kalau kita membangun hubungan yang terbuka, supaya ke depan nggak menyakiti lebih banyak orang kalau terjadi apa-apa. Lebih baik tegas di awal, mau kayak gimana daripada menangis di akhir. Gitu. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.